narasumber. Baiklah kawan-kawan, mungkin sekarang kita diberikan kesempatan oleh Bapak sehingga kita bisa berada di ruang yang penuh dengan keberkahan ini. Jadi alhamdulillah kita dipertemukan sama salah seorang tokoh yang beliau ini merupakan mantan deputi Kemenko Pesra sekaligus Kemenko PMK ya Pak ya. Sesi podcastnya kali ini saya mulai dengan beberapa pertanyaan sih Pak. Bapak Rektor ini kan adalah merupakan salah seorang perantauan dari Sumatera Barat ke ibu kota Jakarta, bukan begitu Pak? Iya, betul. Oke, betul Pak ya. Kira-kira ini Pak, saya juga merupakan salah seorang perantauan ya Pak ya ke Jakarta ini untuk menuntut ilmu, ya kan Pak. Mungkin ada gambaran motivasinya kayak gimana Pak untuk memberikan inspirasi bagi kami para perantau yang kuliah di ibu kota Pak. Kira-kira gimana Pak? Jadi merantau itu karena terbatasnya resources yang ada di tempat kita berasal ya kan. Sehingga kita mencari satu lokasi baru di mana kita bisa berkembang, bisa menuntut ilmu dan juga bisa berkreasi sesuai dengan ilmu kita. Nah, pilihannya Jakarta sebagai sentra pembangunan nasional, memang semua orang akan menuju ke tingkat pusatnya di Jakarta ya. Karena daerah-daerah lain tentu tidak semaju Jakarta, maka dari itu pilihannya di Jakarta. Nah, untuk itu kita dengan modal apapun yang kita miliki, termasuk modal nekat ya, jadi kita merantau dan memulai pendidikan di Jakarta dan memanfaatkan waktu luangnya di samping pendidikan juga berorganisasi. Oh iya Pak. Oke Pak, tadi kan segmen Bapak juga sempat berorganisasi kan ya Pak ya. Nah, Bapak juga kan ketika kuliah bergabung dengan beberapa organisasi kan ya Pak yang pendidik ya. Kira-kira organisasi apa saja itu Pak? Boleh disebutkan? Ya, jadi sepanjang karir Bapak masih pada tataran generasi muda waktu itu, mulai daripada organisasi kampus. Namun sebelum organisasi kampus, Bapak juga ketua OSIS dulu di daerah Payakumbuh, Kota Payakumbuh, ketua OSIS. Kemudian di kampus pertama Bapak itu adalah Akademi Pimpinan Perusahaan. Nah, kenapa kita pilih pimpinan perusahaan? Karena kampus ini kan kampus negeri ya, jadi di bawah Departemen Perindustrian, jadi harapannya kan tempat kuliahnya juga baik gitu. Nah, di kampus APP itu dulu adanya di Taman Sari di daerah Peconongan situ. Sebelum pindah, sekarang sudah di Jalan Timbul dekat kampus kita ya. Nah, di APP Bapak juga ketua senat. Jadi ketua senat dulu manajemen produksi namanya. Jadi ada manajemen personalia, finance, produksi dan pemasaran di bawah ketua senat. Nah, kenapa bisa sampai ketua senat itu? Kebetulan kan kita orang Muslim saling ngumpul di musola ya kan. Jadi berorganisasilah masalah himpunan mahasiswa Islam. Dengan itu kita berinteraksi, akhirnya dipercaya menjadi ketua senat. Nah, dalam posisi itu, ya senat kan internal university ya. Lalu kita kebetulan ada senior kita yang di APP dulu juga aktif di extra universiter. Nah, jadi bergabunglah dengan gerakan mahasiswa Kospro. Nah, jadi masuklah di gerakan mahasiswa Kospro DKI sebagai anggota. Sementara para senior kita sudah di Dewan Pimpinan Pusat seperti Pak Rambe, Pak Samsul jadi di Pimpinan Pusat. Nah, kebetulan ketua umum himpunan yang waktu itu adalah Pak Charles Kilian namanya. Charles Kilian sebelumnya adalah Riazar Aziz ya. Riazar Aziz ya alumni APP. Nah, jadi berkarirlah di
di Gema DKI Jakarta. Kemudian sebagai wakil sekretaris. Setelah itu ada musyawarah besar, kita naik ke DPP kan, DPP. Nah di DPP itu berkarirlah juga di kekuskuran ini, sehingga Bapak terpilih menjadi Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kuskuro. Nah, yang sebelumnya itu Pak Samsul Bahri, Chandri Puspitasari, setelah Bapak Pak Zainuddin Amali. Memperaskan terstruktur. Nah, karena kita berorganisasi sebagai pimpinan pusat Gerakan Mahasiswa Kuskuro, ada Munas KMPI. Nah, Munas KMPI, KMPI itu kan wadah berhimpun, kan, jadi organisasi. Nah, Kuskuro eksis tuh, Gerakan Mahasiswa Kuskuro eksis. Akhirnya terpilih periode itu adalah Pak Tubagus Haryono yang pernah dulu Kepala BP Migas, kemudian anggota DPR. Sebelum Pak Tubagus Haryono adalah Pak Cahyokumolo, Menteri Menpan sekarang. Nah, alhamdulillah Bapak masuk sebagai salah satu wakil ketua umumnya. Iya, jadi ketua DPP-nya Pak Tubagus, ada beberapa ketua, Bapak salah satu ketua DPP KMPI. Ini Pak, tadi kan ada beberapa latar belakang organisasi Bapak. Iya. Mulai dari Bapak udah berkontribusi di dalam Gema Kuskuro, termasuk juga berkontribusi juga di dalam himpunan mahasiswa Islam. Iya. Kira-kira Pak, apa yang melatar belakangi Bapak sehingga Bapak bisa masuk ke dalam organisasi ekstra maupun intra tersebut? Iya, jadi yang pertama modalnya tentu keseriusan ya. Keseriusan, jadi kita pergaulan itu segala sesuatu yang mutlak kita lakukan ya kan. Jadi dengan bergaul, kemudian membantu mengembangkan organisasi itu melalui program-program kerjanya kan. Nah, kita menjalankan program kerja yang betul-betul mengakomodir kepentingan masyarakat. Termasuk dulu kita ikut demo dulu di kedutaan Australia dulu pernah juga. Kedutaan Australia ya, ikut demo itu. Jadi masalah statement duta besarnya kita protes gitu. Jadi dengan begitu orang melihat bahwa betul-betul kita melakukan sesuatu yang bermanfaat ya. Nah, kita juga pernah membangun listrik masuk desa dulu di 50 kota di Payakumbuh tempat Bapak. Jadi dengan Gema Kuskuro seluruh Indonesia ada rapat kerja, kemudian kita merancang satu listrik mikrohidro dan itu berjalan. Jadi dengan menghimpun potensi-potensi dari pemerintah, dari masyarakat, akhirnya masuk listrik. Di daerah Studio namanya itu, kita bangun listrik masuk desa. Nah, jadi menunjukkan keseriusan kita terhadap masalah-masalah masyarakat, masalah-masalah pemuda ya. Itulah yang membuat kepercayaan anggota menjadi tinggi kan. Dan dengan demikian kita dipilih dipercayakan menjadi leadernya gitu. Jadi memang tidak diberikan begitu saja ketua itu, karena memang dengan prestasi kerja lah ya. Proses Bapak sama perjuangan Bapak terus pengalaman Bapak ini kan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita kan ya Pak, terus berjuang. Nah, ini merupakan salah satu bekal ya Pak ya, kalau menurut saya pengalaman Bapak ini kan bisa mewabah lah insya Allah ke dalam diri kami dan kawan-kawan yang lain ya Pak. Oke Pak, untuk Kuskuro itu sendiri Pak, siapa orang yang paling berjasa yang mengenalkan Bapak sama Kuskuro Pak? Iya, yang mengenalkan para senior kita itu Pak Rabe ya, Pak Rabe Kamaruzzaman, kebetulan beliau ketua umum. Setelah itu Pak Samsul Bahri, kemudian Pak Hari Azhar Aziz sendiri. Itulah yang kita kan dalam hidup ini memang melihat juga panutan bagaimana senior-senior itu berjuang, bagaimana mereka sampai kepada satu titik puncak karir gitu. Jadi Pak Rambe itu dulu memang
sebagai utusan generasi muda menjadi anggota MPR kan. Jadi anggota MPR utusan pemuda itu Pak itu. Karena jadi wah hebat benar ini, itu kan impian kita dulu kan, anak muda kok bisa jadi kesenangan gitu ya. Ya itulah yang memotivasi ya masing-masing. Jadi memang perlu melihat orang-orang maju gitu sebagai model ya. Model ya. Oke baik Pak. Tadi kan Bapak juga sempat menjelaskan Pak, alhamdulillah dari kira-kira orang yang paling berjasa itu kan termasuk senior. Iya senior ya. Iya. Dari sini kita bisa mengambil juga kan ya Pak pengalaman ya. Oke Pak, mungkin kami juga sempat mendengarkan Pak ya bahwa Bapak ini kan sempat memimpin gerakan muda Kosgoro ya Pak ya. Tadi yang sebut seperti yang Bapak sebutkan tadi. Iya. Kira-kira bagaimana sih Pak dinamika organisasi yang terjadi? Jadi berorganisasi itu kan proses. Jadi artinya orang akan menilai dari karya-karya yang kita buat ya kan. Apakah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai penyelenggara misalnya, ataupun dalam diskusi-diskusi kita menyampaikan pendapat ya. Nah dari situlah muncul akhirnya kepercayaan itu tadi Bapak bilang. Jadi memang di antara teman-teman itu kan ada yang memang hobinya sekedar silaturahmi, ada ngumpul ya kan, ada yang sekedar ngobrol-ngobrol aja gitu, ada yang sekedar menyalurkan hobi-hobi sesuai dengan minat, misalnya inginnya pencinta alam, kalau kegiatan pencinta alam dia ikut gitu, kalau ada juga yang berwirausaha gitu. Jadi untuk itulah kita mampu mengakomodasi kan, mengakomodasi kepentingan-kepentingan itu supaya ide-ide ataupun keinginan-keinginan itu bisa kita salurkan Dan dapat disatukan ya Pak? Disatukan menjadi potensi ya. Karena pada prinsipnya kan semua teman itu memiliki nilai tambah ya. Iya Pak. Jadi bagaimana kita meramunya menjadi satu sinergi dan kekuatan ya. Berarti kontribusi yang ada di dalam berbagai macam organisasi tadi disatukan untuk menjadi Iya, potensi. harus kita akomodir dan kita hargai. Karena tidak semua orang mau menjadi peneliti, tidak semua orang mau menjadi wirausaha. Ada juga sekedar hobi gitu saja. Itu harus diakomodir. Nah, bagaimana kita mewadahi semua aspirasi itu? Oke Pak, kira-kira seberapa berpengaruhnya sih Pak untuk Kosgoro ini dalam membentuk kepribadian Bapak untuk sekarang ini Pak? Iya, luar biasa sekali di Kosgoro. Kita bisa bersilaturahmi, bisa berdiskusi, kemudian bisa tukar pendapat, ya, kemudian mengenal satu sama lain budaya masing-masing, ya. Jadi watak orang yang terbentuk dari proses sosialisasi antar suku, antar agama, antar penduduk di satu wilayah itu membuat dia lebih dewasa, ya. Jadi Bapak yakin betul orang-orang yang lulusan organisasinya panjang dan bagus, dia nggak akan merusak, demonya nggak akan merusak. Dia tahu bahwa itu dibangun dari sebuah usaha yang luar biasa dan akan merugikan apabila dirusak gitu. Jadi wawasan kebangsanya tinggi itu. Pasti tinggi para aktivis itu. Dan mungkin dia gontok-gontokan. Karena dia tahu, oh ini orang ini marah karena ini, dia memang tipenya begitu gitu. Jadi kita paham gitu. Jadi ada kala kita maju, ada kala kita mundur, ada kalanya kita bertahan, dan ada kalanya kita bersama-sama gitu. Ini yang terpenting ya. Oke Pak, terima kasih atas pandangan. Iya. Mungkin Pak sesuai dengan perkembangan zaman juga ya Pak. Ya. Kalau kita ingin melihat lagi Pak, di daerah istimewa Yogyakarta ini kan merupakan salah satu daerah yang mempunyai domain indeks pembangunan termuda, indeks kualitas termuda. Nah, yang paling tinggi lah di antara daerah yang lain, di antara nilainya 64 sampai 67 pada Menteri dan domain yang lain Pak. Kira-kira Pak, menurut tanggapan Bapak tentang hal ini kayak gimana Pak? Seperti apa Pak? Iya, jadi prestasi suatu daerah, satu komunitas, apalagi satu bangsa itu sangat ditentukan oleh leadership, kepemimpinan ya, kepemimpinan dari top leadernya, kepemimpinan dari masyarakatnya,
termasuk di Gema sendiri itu yang akan memajukan Gema itu adalah leadership. Jadi kalau kita bisa mengayomi, bisa mengakomodir, bisa menyalurkan aspirasi, itu pasti partisipasi akan tumbuh. Tapi ketika sesuatu kelompok ditekan, dia mati partisipasinya. Masa bodoh, saya nggak mau ikut lagi. Berarti harus diberikan Harus dibangun, diberi semangat. Ya. Dan leadership itu salah satu kuncinya adalah decision maker. Pemimpin harus mengambil keputusan. Jadi jangan biarkan sesuatu kasus berlarut-larut gitu. Ambil keputusan. Tunjukkan sikap bahwa kita pro rakyat. Itu yang penting. Pro mahasiswa. Pro generasi muda sih. Idealis itu yang Itu paling harus utama ditunjukkan. Pak, ya? Itu fungsi leadership itu decision making. Kalau dia biarkan rakyat rusuh, itu nggak pemimpin itu. Dia biarkan rakyat menderita, itu tidak pemimpin. Tidak merasakan penderitaan rakyat. Amanat penderitaan rakyat itu betul-betul bagian dari tugas pokoknya pemimpin. Kalau dia melupakan rakyat, udah tinggal tunggu masanya aja. Atau dia dicatat dalam sejarah sebagai pemimpin yang tak becus. Jadi pentingnya leadership itu, termasuk kepada adik-adik kita, kepada keluarga kita harus tunjukkan sikap, ayo kita maju, ayo kita bangkit. Jangan larut dalam hambatan gitu. Jadi harus begitu. Nah, kembali kepada indeks pembangunan manusia tadi, leadership lah yang menciptakan iklim yang kondusif sehingga pemuda bisa berpartisipasi, hidupnya rukun, damai, lingkungan hidupnya dijaga gitu. Jadi itu karena penciptaan iklim, karena tidak bisa satu pemimpin itu merubah satu keadaan sekaligus, nggak bisa, tanpa partisipasi. Butuh partisipasi. Jadi satu menteri misalnya bermimpi untuk merubah satu kementerian menjadi bersih, tanpa partisipasi daripada anggotanya tidak bisa terjadi. Dia akan dihindari pada akhirnya. Artinya dia underestimate misalnya, saya bisa pimpin, saya bisa jalankan, tapi tanpa melibatkan anggotanya, tanpa melibatkan seluruh potensi yang ada, para deputi, para kepala biro dan sebagainya, dia nggak akan berhasil. Malah jadi musuh dalam selimut. Ini nanti gua jatuhin nih, sebelum selesai dia gua jatuhin. Pasti itu yang terjadi. Kalau kita memimpin bersama-sama, kita pasti dibutuhkan. Berarti seharusnya kontribusi daripada anggota tersebut difungsikan. Difungsikan, diberi peran. Ya. Hidup ini kan sandiwara, kan panggung sandiwara diberi peran. Kalau nggak diberi peran sandiwara ya nggak jalan, nggak harmoni. Jadi pemain musik ini, pemimpin ini pemain musik. Ya, jadi kalau dia tidak bisa menjadi koreografer apa itu ya pemimpin itu. Jadi bagaimana mengharmonisasi ya, jadi supaya semuanya enak dengannya gitu. Mengkondisifkan gerakan ya. Mengkondisifkan gerakan. Oke Pak, terkait dengan pemimpin tadi yang seperti Bapak jelaskan, terkait juga dengan kontribusi daripada anggota, ya kan. Ini sebenarnya menyangkut dengan sistem yang dipakai, yaitu disebut dengan bonus demografi itu kan ya Pak. Sebenarnya kita kan hari ini kita mengalami fenomena tersebut kan ya Pak. Bonus demografi itu usia produktif lebih banyak daripada usia sebaliknya kan ya. Kira-kira apa harapan Bapak sih kepada generasi milenial selanjutnya, terutama bagi himpunan mahasiswa Kosgoro 1957 itu? Harapan Bapak gimana sih? Ya, Bapak berharap betul pemimpin-pemimpin pemuda seperti organisasi Kosgoro 57 ini tangkap terhadap aspirasi ya, apa sih yang dibutuhkan oleh generasi muda saat ini, yang misalnya dalam dunia belajar dulu paradigmanya hanya untuk mengetahui, how to know, tapi sekarang paradigma belajar itu adalah how learning to know, how learning to do, how learning to be, how learning to work together. Jadi sudah kita tahu tapi nggak bisa melaksanakan, itu nggak ada artinya. Jadi teori yang kita dapatkan di perguruan tinggi itu harus bisa dilaksanakan, bisa diimplementasikan. Nah, setelah diimplementasikan, menjadikan pemuda ini mandiri. Jadi menjadi diri sendiri, menjadi confidence ya.
menjadi berkompetensi. Setelah itu dia harus work together. Jadi dia harus kerjasama. Nah, negara ini kan dibangun dulu memang dalam wujud kerjasama kan, antara pemuda, Bang Japa, Bang Sulawesi, Bang Aceh dan sebagainya kan itu bersatu. Karena bersatu itulah jadi kuat kan, dan muncullah Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu semangat itu Bapak kira tetap perlu digelorakan. Nah, tantangan kita salah satunya adalah masalah kemiskinan kan, masalah kemiskinan. Bagaimana organisasi mahasiswa ini turut memecahkan masalah kemiskinan. Nah, untuk memecahkan masalah kemiskinan berarti kan harus ada membangun unit usaha ya. Jadi entrepreneur, kewirausahaan. Nah, kewirausahaan itu di Indonesia itu masih 4% ke bawah ya. Malaysia sudah 5%, Thailand sudah 7%, Singapura sudah 10% dari penduduk ya. Nah, yang 4% tadi pun yang berhasil baru 1% gitu. Jadi sangat banyak peluangnya untuk generasi muda dan melalui gerakan mahasiswa ini bagaimana membangun semangat entrepreneur generasi muda itu. Jadi semangat berusaha itu tidak perlu muluk-muluk kan. Jadi mulai dari yang sederhana aja, yang bersifat kebutuhan internalnya apa sih gitu. Kebutuhan internal misalnya mahasiswa butuh makan, tentu pasti ya bisnis kuliner gitu ya, pasarkan melalui media sosial. Modalnya gak usah besar-besar ya, jadi modal 500 ribu buat minuman teh apa gitu ya kan, jadi dipasarkan lewat online. Nah itu komunitas berorganisasi inilah yang membentuk pasar juga. Apa ini kebutuhan mahasiswa ini, jadi menjadi komunitas ini saling membutuhkan, saling memanfaatkan dan saling memfasilitasi. Nah, jadi para pemimpin itu lahir karena memang antar teman-teman kan sebenarnya. Iya kan, seperti sekarang Pak Erick Thohir, Pak Lutfi, Pak Asadi, jadi itu lagi. Dia saling mendukung itu. Itu kerjasama, saling mendukung. Jadi, nah satu masalah tantangan kewirausahaan tadi. Jadi yang penting ditanamkan dalam wirausaha itu think big, start small, do it now. Apapun yang kita inginkan, berpikirnya besar, mulai dari kecil, lakukan sekarang, jangan menunggu. Jadi lakukanlah ini sekarang ini. Oke Pak, mungkin dalam bidang wirausaha ini kan Bapak sangat berpengalaman untuk hal ini ya Pak. Iya. Mungkin entrepreneur itu sendiri Pak, mungkin ada sedikit tips dan trik kepada kami generasi milenial, Mas Boro, biar ada semangat untuk membangun wirausaha ya Pak ya. Iya. Kira-kira tips dan triknya kayak gimana nih Pak? Iya, jadi yang pertama butuh kecepatan, yang kedua adalah kerjasama, yang ketiga ketahanan. Jadi jangan basi situasi lalu kita nggak berbuat gitu. Jadi kita harus tanggap terhadap kecepatan itu. Jadi satu kecepatan, ngambil peluang-peluang, apa ini trennya. Misalnya sekarang lagi tren orang anak-anak muda lagi gandur gandurnya ini bermain game gitu. Itu diakomodir juga. Itu potensi generasi mudanya. Jadi generasi milenial. Ada kan kompetisi game-game gitu ya. Itu kan juga bisa mendatangkan itu besar itu. Lalu tadi kerjasama, karena satu sama lain di antara kita itu kan memang memiliki comparative advantage ya. Jadi tidak mungkin satu masalah bisa kita handle sendiri. Nah, yang penting setidaknya dalam wirausaha itu kan 4 aja. Perencanaan SDM-nya, orang-orangnya siapa, perencanaan produksinya siapa, ahli-ahli IT-nya siapa, finance-nya gimana, dan marketingnya. Apalagi sekarang marketingnya sudah online kan. Jadi nggak perlu lagi tinggal menerapkan aja, tinggal menjalankan karena marketplace-nya sudah terbuka. Jadi Bapak lihat kemarin ada Gema Jawa Timur, Hima Jawa Timur ya? Itu bagus tuh. Dia udah mulai tanggap terhadap situasi generasi muda, dia buat lomba kan? Iya, gitu. Itu boleh dikembangkan terus tuh. Tidak ada modal, kan modalnya modal brand kan? Iya Pak. Jadi tidak semuanya antar masalahnya modal. Bisa bisnis itu bisa juga jadi broker. Jadi mempertemukan pasar supply dan demand kan? Sini ada rumah nih mau beli nggak? Ini ada gitu. Itu broker tuh nggak ada modalnya tuh.
Jadi YouTuber juga kan karena modal. Tinggal lagi. Popularitas ya. Iya, bagaimana kita mewakili perasaan masyarakat, ya kan? Kalau itu kita bisa mewakili, pasti gila itu. Jadi banyak bisnis-bisnis itu yang tidak butuh modal besar, tapi itu kan modalnya Gojek itu kan juga nggak besar, hanya membuat aplikasi aja kan? Aplikasi Gojek. Iya, iya. Aplikasinya itu apa ya? Itu, tapi sayang dijual ke orang lain, kan orang yang belum manfaatnya. Oke, Pak. Iya, iya. Terima kasih Pak atas wawasan, Ya, ya. subsidi wawasan kami juga kan ya Pak. Oke. Mungkin itulah beberapa rangkuman Ya. pertanyaan Pak yang tadi saya tanyakan, dan alhamdulillah ini pengalaman dan perjuangan Bapak dari bangku kuliah mungkin sambil masuk ke dalam organisasi, memimpin dalam organisasi, bahkan Bapak juga sempat mengalami bagaimana dinamika ketika demo dan sebagainya kan, Pak. Itu yang menjadi inspirasi juga bagi kami Pak, agar kami mungkin bisa ke depannya menjadi pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan keinginan rakyat ya, artinya pemimpin yang ideal ya Pak ya. Pak. Oke Pak, terima kasih atas sarannya Pak. Sama-sama. Sebelum berakhirnya podcast kali ini ada beberapa pertanyaan yang saya harap Bapak bisa menjawab secara singkat dan cepat Pak. Payakumbuh atau DKI Jakarta Pak? Payakumbuh. Akademisi atau politisi Pak? Akademisi. Oke. Kalian lah yang menunjukkan politisi. Tapi tidak semua harus jadi politisi loh, jadi pengusaha juga harus. Atau pengusaha dan politisi. Amin. Amin, terima kasih ya Pak ya. Ya pokoknya nggak boleh menyerah ya. Jadi kecepatan, kerjasama dan daya tahan. Oke Pak. Ketahanan. Itu yang akan menjadi bekal kami Pak. Tiga K itu. Kecepatan, kerjasama dan daya tahan. Kalau kita cuma menyerah ya nggak jadi. Terima kasih ya Pak ya, atas wawasan. Ya, Bapak senang sekali ini bisa bertemu kita ya. Bisa bertemu dan bersilaturahmi ya Pak. Ya. Saya merasa terhormat sekali Pak Ya, bisa ya, ya, ya. mencari Bapak.